Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fatir. Saya dari Fakultas Hukum atau mahasiswa baru di salah satu universitas di Banyumas, Universitas Jenderal Sudirman. Saya berusia 19 tahun. Saya lahir di Kebumen 31 Desember 2003. Sebelumnya saya tinggal di Kebumen dan saya sekarang sudah pindah di Banyumas, tepatnya di Kecamatan Rawalok. Di tahun 2010 saya pindah ke Rawalok. Saya sebelum masuk ke Universitas Jenderal Sudirman, saya sekolah di MAN 1 Banyumas. Pas waktu itu saya tepat pada ospek terakhir di ospek universitas di kampus di universitas saya. Nah, saya di situ saya emang sudah menanti-nanti nih, ada artis siapa nih datang, ada tokoh publik siapa gitu. Saya menanti-nanti mungkin ada Pak Ganjar atau mungkin ada malah presiden sekarang Pak Jokowi, tapi ternyata yang datang kan Bupati Banyumas. Nah, tapi bisanya saya maju itu ke depan gara-gara emang saya sangat berpartisipasi. Saya emang sangat semangat dalam ospek. Nah, sebelumnya juga ada tamu nih dari STAN, dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara, juga datang ke situ. Ada satu dosen dari STAN. Jadi saya juga berpartisipasi, saya juga ikut maju di situ. Nah, saya juga menanti untuk hari berikutnya, besoknya ternyata ada Bapak Bupati. Nah, saya di situ pas lagi Bapak Bupati Husein memberikan kesempatan untuk siapa ini yang mau maju. Nah, saya langsung semangat kan, saya lari di situ. Saya lari ke depan. Nah, terus saya menanti nih pertanyaannya apa. Nah, kebetulan nih pas saya maju, pertanyaan pertama dan kedua kan tentang Indonesia maju, tentang Indonesia nih, tentang Pancasila dan yang lain-lain. Nah, terus pas ke bagian teman di sebelah saya heran nih, terkejut. Ditanyain, siapa nih presiden di 2024 nanti yang akan memegang kekuasaan di Indonesia. Lah, saya di situ, teman-teman semua nih yang lagi di Geraha Unsut itu pada sorak-sorak wah kayak lucu kan, lucu juga sangat heran ada pertanyaan seperti itu. Dan terus di teman-teman saya itu juga kebingungan sempat kan. Nah, terus kalau di hati saya sendiri, saya langsung berpikiran nih, saya langsung milih di pikiran saya cuma ada satu, yaitu Anies Baswedan. Nah, terus ternyata kebetulan pas lagi menjawab, teman saya di samping kan sempat memikir dulu, ternyata juga Anies Baswedan. Lah, terus pas lagi pertanyaan itu, saya juga sempat berbisik-bisik kan sama teman sebelah saya. Saya gini kayak lelucon gitu lah. Hei, kamu tuh mau milih siapa? Mau milih Prabowo ya? Enggak, saya juga Anies. Wah, di situ saya tuh kaget di situ loh. Saya ketawa di hati. Ini kok Anies semua gitu, nggak ada yang dari tim sebelah gitu. Anies semua. Ya udah, terus pas ditanyain saya kan di situ kelihatan banget saya sangat bersinergik. Saya langsung bersemangat bilangnya juga Anies, karena saya pilihannya juga Anies. Terus pas di sebelah saya juga ternyata Anies. Nah, jadi menurut saya itu baik sih, emang nggak apa-apa emang kalau Bapak Husein sendiri menanyakan seperti itu, karena memang itu sebuah pendidikan sih, namanya politik ya, juga biar perkenalan ke lingkup mahasiswa bahwa politik itu juga perlu ada di mahasiswa. Nggak apa-apa sebenarnya, itu sangat baik menurut saya. Terus saya juga nggak mengira itu akan menjadi viral seperti kemarin. Nah, terus tapi setelah saya lihat sehari berikutnya, wah banyak nih dari teman-teman, dari keluarga, terus bahkan sudah di TV sudah ditayangkan, ternyata viral gitu ya. Saya di situ ya biasa saja, cuma saya ada kebanggaan sendiri lah buat saya. Saya bisa dikenal di media, terus bisa lebih kenal sama orang-orang kampus. Saya dipanggil nih sama Bapak Husein jadi magang, jadi ajudan. Terus saya juga sempat dipanggil sama orang-orang penting di hubungan misalnya ada Bawaslu dan lain-lain. Nah, terus setelah itu saya di situ kan saya sudah janjikan sama Bapak Bupati Husein untuk magang, dan saya di situ ya sangat senang saya bisa belajar di situ. Bisa belajar di bagaimana nih cara pemerintahan, bagaimana melihat langsung, bagaimana Bapak bekerja di sana, Bapak Bupati bekerja di sana, terus ketemu teman-teman dari pemerintahan di situ, karyawan, staf di situ, saya bisa belajar di situ. Di situ saya juga belajar dalam seminggu. Seminggu saya dikasih magang, dikasih waktu seminggu di situ. Seperti itu. Mungkin setelah kejadian tersebut, setelah saya viral ditanyain siapa presidennya, mungkin banyak bertanya-tanya nih dari teman-teman, mungkin dari relawan langsung, karena saya juga sudah pernah dipanggil sama relawan dari tim Anies. Nah, saya sudah ditanya ini, itu settingan gak sih gitu? Apa itu
buat-buatan di belakang, atau mungkin itu kamu hanya ikut-ikutan karena kamu masih anak muda, kamu nggak tahu. Lah kalau dari saya sendiri, kalau diri saya sendiri itu emang apa ya, dibilang ikut-ikutan enggak, dibilang saya hanya settingan, itu juga enggak, sama sekali tidak ada settingan di itu, tidak ada, itu hanya spontanitas. Dan spontan itu bukan hanya saya bilang spontan itu enggak, tapi emang dari saya sebelumnya, dari sebelum acara tersebut, emang kalau misalnya dari pemilihan saya sendiri untuk pemilihan untuk 2024 nanti, emang saya sudah berniat memilih Anies Baswedan. Walaupun di situ belum jelaskan siapa wakilnya atau siapa, saya tetap milih Presiden Anies Baswedan. Lah kalau ada alasan lain dari keluarga juga, semuanya juga nggak semuanya, hampir semuanya itu emang ke Anies Baswedan dari keluarga saya sendiri. Mungkin seperti itu. Menurut saya tentang pasangan Anies Baswedan dan sekarang sudah ada wakilnya Gus Imin ya, biasanya dipanggil Gus Imin karena dia juga ustadz ya, tokoh agama. Menurut saya itu sangat cocok. Karena apa? Karena Gus Imin ini, Cak Imin, lah ini apa? Dia itu adalah seorang tokoh agama dari Jawa Timur kan, dia asalnya dari Jawa Timur dan dia memegang partai politik PKB. Nah di situ PKB terkenal kan, NU-nya dapat. Menurut saya itu sangat cocok. Mungkin ini adalah strategi dari atas bagaimana cara memenangkan untuk berikutnya. Tapi kalau misalnya dari segi kesuksesannya, menurut saya cocoknya apa? Yang pertama, Pak Anies sendiri kan dia jago di pendidikan. Mungkin kalau ada Gus Imin, mungkin pendidikan agamanya juga mungkin akan sangat maju, dan ini sangat bagus ke depan. Bukan hanya sekedar pendidikan saja, tapi agama juga tidak ditinggalkan. Mungkin bisa berkontribusi untuk kedepannya untuk dalam pendidikan dan pendidikan umum dan pendidikan agamanya. Untuk kalau segi pendidikan menurut saya seperti itu. Harapan saya jika Gus Imin, pasangan Bapak Anies Baswedan dan Gus Imin menang, harapan saya semoga Indonesia semakin maju. Terus yang paling utama rakyat kecil yang paling utama itu harus dilihat. Rakyat kecil, bagaimana cara rakyat kecil mencari pekerjaan, di mana di bidang pendidikan, karena banyak sekali kan sekarang orang-orang yang susah mencari pekerjaan, dan mungkin dalam segi pendidikan mungkin ada yang kurang. Sebelum ke pendidikan, mungkin dalam segi itulah kebutuhan kehidupan sehari-hari, misalnya makan dan minum dan sehari-harian itu juga kan masih banyak yang kesusahan. Mungkin dengan jadinya Pak Anies Baswedan dengan Gus Imin, mungkin dalam aspek sosialnya, dalam aspek pendidikan dan ketenagakerjaan dan lain-lain mungkin akan lebih terjamin berikutnya. Terus dalam aspek yang lainnya juga mungkin akan mengikuti, karena saya yakin banget Anies Baswedan dan Gus Imin akan bisa membangun Indonesia yang maju di 2024 nanti. Satu kata untuk Anies Baswedan menjadi presiden. Menang.